Udah? Baiklah, kita akan memulaikan acara kita pada malam hari ini. Tak lupa saya ucapkan selamat sore waktu Amerika dan selamat pagi waktu Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Sekali lagi, selamat datang bagi mereka yang ada di Zoom dan juga yang ada di live streaming. Dan pembahasan kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh tamu yang datangnya dari Konferensi Surabaya, yaitu Pendeta John Medelu. Baiklah, sebelum kita akan membuka dengan doa, tentunya kita akan dibuka dengan lagu pujian yang akan dibawakan oleh All Generation dari alumni SLA Tompaso 2. Saya persilakan. Ada negeri yang amat senang, orang lihat karena percaya. Tuhan Yesus tunggu di sana. Dia saja rumah yang aman. Di surga, orang nanti mau baku dapat. Dapat di surga, orang nanti mau baku dapat. Orang nanti mau ada rumah buat orang tinggal di sana di surga mulia. Rindu mau duduk bersama Bapa di sana di surga mulia. Bergembira dengan malaikat di sana di surga mulia. Di sana di surga mulia. Di sana di surga mulia bersama Bapa yang kuasa. Di sana di surga mulia, waktu tiba di surga, hari indah penuh sukacita. Waktu dapat Yesus nyanyi lagu kemenangan. Yesus, lagu tentang rahmat-Nya dalam surga yang mulia, ada rumah yang indah. Waktu tiba di surga, hari indah penuh sukacita. Waktu dapat Yesus nyanyi lagu kemenangan. Waktu tiba di surga, hari indah penuh sukacita. Waktu dapat Yesus nyanyi lagu, nyanyi lagu, nyanyi lagu kemenangan. Terima kasih atas lagu pujian yang begitu merdu, dan baiklah kita masuk dalam doa buka yang akan dibawakan oleh Ketua Angli Lalaki. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga,
kebutuhan kami umat-umat manusia sekarang ini ialah mencari Tuhan dan mempelajari akan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus dapat menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga dengan demikian firman yang akan kami pelajari sebentar dan dengarkan sebentar. Melalui hamba Tuhan, Pendeta John Medelu. Urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga apa yang dia sampaikan dan bicarakan sebentar, semua itu berasal dari Tuhan. Berkati masing-masing kami Tuhan, dimanapun kami berada. Baik kami yang ada di Amerika ini, maupun yang berada di Indonesia, ataupun yang ada di benua yang lain, seperti di Eropa sana. Kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami semua. Ketika kami mempelajari dan merenungkan akan firman yang akan kami dengarkan sebentar, itu dapat menolong kami untuk lebih setia dan lebih dekat kepada Tuhan, dan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan biarlah kami semua ini boleh tetap setia sampai Tuhan datang. Inilah doa dan permohonan kami yang hamba-Mu bawa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Biarlah waktu yang saat ini saya akan berikan kepada Pendeta John Medelu dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita. Saya persilahkan. Baik, Shalom, selamat petang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di New Jersey dan tentunya di US. Dan selamat pagi kepada saudara-saudara lainnya yang boleh bergabung dari Indonesia. Kita bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini di Indonesia dan tentunya petang hari di Amerika untuk melanjutkan akan pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Stephen Rantung, yang telah memilih kami untuk boleh mengisi dalam beberapa hari selama beliau cuti. Dan saya melihat luar biasa Pendeta Senior, Pendeta Rantung Senior, dan Pendeta Kesalia yang terus terhubung di dalam memberikan dukungan luar biasa. Mereka sudah senior, ya, sudah pensiun, tetapi tetap terus kita nikmati untuk kontribusi mereka bagi kita semua. Saya pribadi ya melihat senior-senior ini agak sedikit harus banyak berdoa untuk boleh membawakan firman Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan melihat tentang kelanjutan daripada pelajaran sekolah sahabat kita. Satu minggu ini berbicara mengenai harga dari istirahat. Harga dari istirahat. Dan tentunya ayat inti yang menjadi pengikat di semua pemikiran sepanjang minggu ini harus terus diulang-ulangi, yang terdapat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 12. Firman Tuhan, jadikanlah hatiku tahir, ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Satu hal yang menarik yang akan terhubung dengan Mazmur pasal 15, karena di dalam pembahasan kita sepanjang minggu ini yang sudah diawali oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan, pada petang Sabat ada harga dari istirahat sebagai pendahuluan, ya. Kemudian hari Minggu kemarin tidak berdaya dan lelah. Hari ini, hari Senin adalah panggilan untuk bangun. Kemudian besok diampuni dan dilupakan. Kemudian hari Rabu sesuatu yang baru, dan hari Kamis pantulan cahaya Tuhan. Tentunya ada hari Jumat
sebagai rangkuman untuk semuanya. Nah, berbicara mengenai harga dari istirahat ini, tidak seperti pada pelajaran sahabat-sahabat yang sebelumnya. Mengapa? Karena di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, ada beberapa konteks yang diambil untuk menghubungkan akan ide dari hal yang akan dibahas atau dipelajari. Tetapi khususnya untuk pelajaran kita di minggu ini mengenai harga dari istirahat, itu diambil dalam satu konteks saja, yang dimuat di dalam terambil dari 2 Samuel 11 dan 12. Itu adalah pengalaman kejatuhan dan pemulihan Daud. Jadi ketika judul-judul ini dibagi, maka itu sebetulnya secara sistematis akan dibahas atau kita pelajari dari hari ke hari. Dan tentunya kemarin kita sudah mempelajarinya, tidak berdaya dan lelah. Ada sebuah masalah yang muncul, dan Daud di sini yang berbuat kesalahan. Dia coba untuk mengatasi masalah itu dengan sendirinya. Dan kemudian hari ini kita akan melihat cara Tuhan mengatasi masalah dan cara Tuhan memenangkan akan masalah. Itu terdapat di dalam pasal 12. Selanjutnya diampuni dan dilupakan, Tuhan memberi pemulihan, Tuhan memproses akan pemulihan. Kemudian selanjutnya diambil dari Mazmur pasal 51 yang menjadi bagian dari ayat inti kita. Di hari Rabu akan disinggung mengenai sesuatu yang baru. Dan kemudian yang terakhir adalah pantulan cahaya Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Daud mengalami kuasa penyucian dan pengampunan, dan bagaimana dia mengalami pemulihan kembali hubungan dengan Allah. Dan berbicara mengenai judul pada hari ini, yaitu panggilan untuk bangun. Bahasa Inggrisnya adalah wake up call. Ya. Ada beberapa hal yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian boleh kita temukan jawabannya untuk mengerti, akan membuat kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita, Dr. Kimball, tentang panggilan untuk bangun. Jadi melanjutkan pelajaran kemarin, tentunya kita perlu membaca 2 ayat terakhir dari pasal 11 untuk mendapatkan koneksinya sebelum masuk kepada pasal 12 yang hari ini menjadi konteks pelajaran kita. Ini ayatnya disebutkan. Ketika di ayat 26 sampai 27, ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya, ke istana, ya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Ya, kita tentunya akan melihat bahwa dari bacaan 2 ayat terakhir tampaknya masalah Daud selesai. Karena seolah-olah kematian Uria, orang Het itu nampaknya terjadi secara alami karena sedang berperang. Dan Betseba kemudian berkabung, dan ada tindakan daripada Daud seolah-olah berbuat baik dengan mengambil atau mengangkat Betseba sebagai istrinya. Jadi saudara, kita lihat tampaknya masalah daripada Daud ini selesai. Karena saudara tahu bagaimana hidupnya berantakan oleh karena ulahnya sendiri. Kalau mungkin saja tidak hamil, saya yakin tidak seruwet atau sekacau dengan masalah yang telah dicatat di dalam pasal 11. Tetapi saudaraku, di sini kita melihat bahwa
walaupun dia coba untuk menutupi dengan menarik pejuang terbaiknya tinggalkan tempat pelayanan dan disuruh untuk tidur bersenang-senang dengan istrinya, dan kemudian akhirnya menempatkan, ini tidak berhasil yang pertama, yang kedua akhirnya menempatkan Uria di baris terdepan, dan kemudian akhirnya mati. Tampaknya bagi Daud masalah ini selesai. Tetapi bagi Tuhan tidak. Saudara lihat ayat ini menyebutkan di bagian ayat 27 bagian akhir, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Sebuah pertanyaan yang boleh kita renungkan adalah, lalu apakah yang akan dilakukan oleh Tuhan dengan melihat kejahatan Daud ini? Mungkin bagi bangsa Israel tidak kelihatan, tetapi di mata Tuhan ini adalah jahat di mata Tuhan. Dan apa yang akan Tuhan lakukan? Dan itulah sebabnya muncul ayat kita pada pagi hari ini, atau teks kita hari ini dimulai dari pasal 12. Ayat 1 menyebutkan Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan kemudian berkata, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan selalu berinisiatif untuk memulihkan hubungan yang rusak karena dosa. Ketika Tuhan melihat bahwa Daud berbuat jahat, itu jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kasus dosa kepada umat-umat Tuhan. Dan Tuhan tidak mau anak-anaknya terus berada di dalam dosa. Upaya berinisiatif adalah upaya menjembatani. Saya yakin kita melihat bahwa itulah yang terjadi dengan dosa. Dan kasus daripada Daud adalah hal yang sama. Tuhan membenci dosa, membenci kejahatan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Dan kasih Tuhan ini sedang menjangkau Daud, pribadi yang terbeban oleh karena beban dosa. Baik, kemudian selanjutnya ada pertanyaan, apakah artinya Tuhan mengutus Nathan kepada pribadi yang sudah berbuat kejahatan? Ini menarik. Jadi Tuhan mengutus tadi adalah karena Tuhan ingin mau memperbaiki akan hubungannya dengan Daud. Tetapi tentunya ada maksud khusus. Tuhan sedang mencari Daud untuk menemukannya kembali. Sama halnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka lari bersembunyi, tetapi Tuhan datang untuk mencari mereka. Tuhan datang secara pribadi. Bayangkan saudara, dia mengutus nabinya, menjumpainya, dan kemudian berkomunikasi secara pribadi dengan Daud. Dan komentar daripada sekolah sahabat kita pada hari Senin di bagian pertama disebutkan, paragraf yang pertama, bahwa di tengah-tengah salah satu masa tergelap dalam kehidupan Daud, ada kabar baik, yaitu Tuhan mengirim nabinya. Nathan dan Daud saling kenal, karena sebelumnya Nathan pernah datang, ya, dicatat di dalam 2 Samuel pasal 7, dan sekarang di pasal 12, sebelumnya Nathan menasehati Daud tentang rencana membangun bait suci. Tetapi untuk pasal 12, tentunya dia datang dengan tugas yang berbeda untuk dilakukan bagi rajanya. Dan kita melihat bahwa di dalam Nathan datang untuk berkomunikasi, ya, datang untuk menjenguk, melihat, dan kemudian berkomunikasi dengan Daud. Ada hal yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Saudara, itu hanyalah sebuah cerita, sebuah kisah yang dikemas dalam satu perumpamaan, cerita yang sangat sederhana, namun sangat-sangat menyentuh. Karena isi cerita ini
mengingatkan Daud di waktu remaja dia adalah seorang gembala dan dia tahu menahu mengenai kambing domba. Dan di sini saudara kita melihat bahwa akhirnya di dalam penuturan daripada Nabi Natan, ini yang dia katakan di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 4. Saya pikir saya harus membacakan ini saudara. Jadi ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya lalu atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Saudara, ini hanya sebuah kisah sederhana, perumpamaan yang singkat. Tetapi saudaraku, ini telah mengundang respon ya secara emosional. Daud merespon akan kisah ini. Apakah yang menjadi respon Daud mendengar cerita ini? Ayat 16, ayat 6 sampai 5 ayat 5 sampai 6 menyebutkan bahwa Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." Saudara, kita bisa melihat bagaimana antusias daripada Daud untuk menjatuhkan hukuman sebetulnya itu sedang merujuk kepada dirinya. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ini luar biasa, saudara. Melalui cerita daripada Natan, Daud terbawa emosi dan dia sendiri menemukan cara terbaik menghukum pelanggar yang sebenarnya sebentar lagi itu akan dinyatakan dan ditunjukkan bahwa itu adalah dirinya. Baik, saudaraku, mengapa Nabi Natan memilih mengawali pembicaraannya dengan menceritakan sebuah kisah perumpamaan, bukan dengan menunjukkan fakta kejahatan daripada Daud yang langsung menyebut dan mempermalukan Daud dengan segera. Saudara, tentunya kita boleh membaca di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita menyebutkan bahwa Natan tahu harus berkata apa. Dan dia mengatakannya dengan cara yang bisa Daud pahami. Memang ini menjadi sebuah masukan kepada kita, gembala-gembala jemaat, pendeta-pendeta, ya, tua-tua jemaat sekalipun, dalam kita menegur dosa, memang perlu kita berhati-hati di dalam menyampaikan akan hal ini. Dia menceritakan sebuah kisah yang bisa dihubungkan dengan Daud, mantan gembala itu. Dia mengetahui rasa keadilan dan integritas Daud yang sangat kuat. Jadi dalam arti tertentu, seseorang dapat berkata bahwa Natan membuat jebakan dan bahwa Daud langsung masuk ke dalamnya. Baik, saya pikir Natan bukan bermaksud dengan sengaja untuk menjebak Daud, ya. Tetapi justru dengan kisah ini telah membawa emosi Daud dan kemudian dia dengan mudah untuk mengertinya. Baik, kemudian selanjutnya ketika kisah ini diceritakan, ya, dalam seketika, dan inilah hasilnya. Ketika seketika Daud menentukan sikapnya tanpa disadari, Daud menyatakan hukuman mati dirinya sendiri. Dan dalam momen tersebut,
Nathan langsung mengungkapkan, engkaulah orang itu. Saudara bayangkan ketika Daud sebutkan orang itu harus mati dan domba betina itu harus diganti 4 kali lipat. Dan ketika Nathan menyebutkan bahwa engkaulah orang itu, saudara bisa bayangkan bagaimana apa yang menjadi perasaan daripada Daud yang tadinya menggebu-gebu untuk mau menghakimi, tapi sekarang ternyata dia sedang berhadapan dengan kesalahannya sendiri. Jadi inilah maksud Tuhan mengutus Nathan mendatangi Daud untuk boleh menegur Daud dari dosanya. Dan itulah sebabnya penulis pelajaran sekolah sahabat kita, Dr. Kimbel, ya, yang sudah membuat judul pada hari ini adalah panggilan untuk bangun. Jadi melalui hadirnya Nathan, Tuhan telah membangunkan dari saudara. Tentunya kita mempelajari pelajaran kemarin bahwa apakah Daud berpikir bahwa itu adalah dosa. Saya pikir ketika dia sedang sedang melihat, seharusnya pelajaran kemarin ketika melihat, apalagi itu adalah sesuatu dosa, seharusnya dia memejamkan matanya erat-erat, ya, atau menutup matanya. Tetapi dia tetap melihat di sana. Dan tentunya saya tidak tahu bagaimana dia langsung berpikir mengingini dan menyuruh orang mencari tahu dan kemudian memanggil dan kemudian tidur dengan Batsheba. Apakah dia memikirkan Allah di masa-masa seperti ini? Dan tentunya karena keinginan lebih kuat, maka mengesampingkan memikirkan Tuhan, tentunya itu terjadi. Baik, di sini disebutkan bahwa luar biasa ketika Nathan menunjukkan bahwa engkaulah orang itu, maka saya melihat bahwa luar biasa apa yang dikatakan oleh penulis Alkitab. Dia coba berangan-angan bahwa ada beberapa cara untuk mengungkapkan akan engkaulah orang ini. Tentunya bisa dilakukan dengan seseorang dapat meneriakannya, engkaulah orang ini. Atau mungkin saja dengan dapat menunjuk tangan daripada Nathan kepada Daud. Dan itu seolah-olah menghakimi akan dirinya. Atau bisa juga seseorang dapat mengatakannya dengan penuh perhatian, penuh kasih, dan kepedulian. Saya yakin bahwa Nathan telah melakukan akan hal ini, di mana kata-kata Nathan pasti penuh dengan anugerah, ya. Dan pada saat itu Daud pasti merasa sakit yang harus dirasakan Tuhan ketika salah satu putra-putrinya yang sadar itu kembali atau melangkah keluar, dia jauh melangkah keluar daripada kehendak Tuhan. Dan tentunya ini adalah hal yang luar biasa. Dalam seketika itu juga akhirnya dia dalam teguran Nathan, ya, dia kemudian sadar akan hal itu. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 7 sampai 12, di dalam pekabaran atau teguran daripada Nathan, maka saudara akan lihat bahwa ayat 7 sampai 8 Nathan mengingatkan Daud bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidupnya. Tuhan yang mengangkat dia dari seorang gembala kemudian menjadi seorang raja, dan kemudian dari kejar-kejaran Saul, dan kemudian dia berhasil naik sebagai seorang raja. Dan kemudian di ayat 9 Tuhan memperlihatkan ketidaksukaan Tuhan kepada Daud, di mana Tuhan dihina oleh kejahatan Daud. Dan kemudian yang terakhir, bahwa Tuhan menyatakan konsekuensi dosa Daud
yang muncul di ayat 10 sampai 12. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, ada pertanyaan berikutnya. Mengapa Daud menanggapi dengan aku sudah berdosa kepada Tuhan daripada aku telah berdosa terhadap Batsheba atau aku adalah seorang pembunuh? Saudara, dalam perjumpaannya dengan Nathan, maka Daud benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Daud menyadari bahwa dia tidak sedang berurusan dengan Batsheba. Dia telah pernah sibuk berurusan dengan Batsheba dalam hal menutupi akan kehamilannya, tetapi ternyata tidak ada satupun yang dapat disembunyikan dari pandangan Tuhan. Daud sadar dia sedang berurusan dengan Tuhan. Sehingga akhirnya di ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Setelah dari beberapa ayat sebelumnya, Nathan menegur dia, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita boleh melihat bahwa Daud mengakui dosa dan membuat hati kita gelisah, terutama adalah penghinaan terhadap Allah, pencipta dan penebus. Kita melukai diri kita sendiri. Kita mempengaruhi orang lain. Kita membawa aib kepada keluarga atau gereja kita. Namun pada akhirnya kita melukai Tuhan dan mengarahkan paku lain ke balok kasar yang menunjuk ke arah Golgota. Itu yang menjadi komentar atau tulisan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa berapa kali kita menyadari bahwa setiap kali kita melakukan dosa, itu sebetulnya kita sedang menghina akan Tuhan. Kita menghina pencipta, kita menghina penebus kita. Dampak yang didapatkan oleh Daud atau orang yang berdosa tentunya kepada dirinya sendiri. Dia merasa gelisah, dia menjadi tawar hati, dia merasa perasaan yang tidak menentu, dan perasaan ini terus mendesak dia, dan kemudian dia menjadi galau, dan kemudian hilang ketentraman, hilang kedamaian, dan itu yang terjadi di dalam diri pribadi. Dia juga memberi dampak kepada orang lain, yang dimana dia mengajak untuk turut berdosa bersama-sama. Tapi tidak hanya juga orang lain, tetapi dampaknya juga itu adalah dengan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita menghina Allah. Jika dalam poin ini kita bisa menyadarinya, maka akan membuat kita akan rasa malu dan kemudian tidak mau lagi untuk mau berdosa. Kemudian kutipan terakhir dari Ellen White yang terdapat di dalam Alpha dan Omega atau Patriarchs and Prophets halaman 722. Dalam terjemahan Indonesia disebutkan bahwa teguran Nabi itu menjamah hati Daud. Hati nuraninya dibangkitkan. Kesalahannya tampak dalam segala kekejian. Jiwanya tertunduk dalam pertobatan kepada Allah. Dengan bibir yang gemetar, dia berkata, saudara, luar biasa Ellen White sebutkan, dengan bibir yang gemetar, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Segala kesalahan yang diperbuat kepada orang lain telah terpantul kembali dari yang disakiti kepada Allah. Daud telah melakukan dosa yang keji, baik kepada Uria maupun Batsheba, dan dia benar-benar merasakannya. Karena ketika saudara amati teguran daripada Uria, saat mana dia engkaulah itu, saudara, Nathan menyebutkan bahwa bayangkan apa yang engkau lakukan, Daud. Engkau hamili Batsheba, kemudian bunuh Uria, seseorang yang tidak bersalah,
Bagaimana dengan dirimu? Saudara, satu perbedaan yang mencolok, yang tidak adil tentunya. Dan di sini akhirnya Daud menyadari akan dosa, merasakan akan semuanya. Tetapi jauh lebih besar daripada itu adalah dosa-dosanya terhadap Allah. Baik, pelajaran kita pada hari ini demikian, tetapi kita boleh simpulkan begini, bahwa Tuhan selalu mencari cara di saat mana kita jatuh di dalam dosa. Inisiatif itu selalu datang dari Tuhan untuk boleh menjangkau kita yang berdosa. Terkadang dengan cara-cara yang ajaib. Bisa saja ditegur dengan halus oleh pimpinan gereja, atau mungkin oleh sahabat, atau dengan hanya membaca Alkitab dan mendengarkan suara Tuhan, maka kita boleh disadarkan. Dan itu akan sangat menolong untuk kemudian kita boleh bangkit kembali dan datang kepada Tuhan. Poin penting daripada pelajaran pada hari ini adalah bahwa akhirnya Daud dapat ditemukan kembali. Di sini kita melihat bahwa ketika aku sudah berdosa kepada Tuhan, ini adalah bagian yang momen paling indah di dalam pastoral, ya. Ketika kita mau dekati, menegur, menasehati orang yang berdosa, banyak dari kita yang kemudian banyak anggota yang tetap mau membenarkan dirinya sendiri. Tetapi ketika tiba pada poin ini adalah luar biasa. Roh Kudus bekerja bagi Nathan, Roh Kudus juga bekerja bagi Daud. Dan akhirnya pengakuan itu dinyatakan. Baik, kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi melanjutkan harga dari istirahat. Di mana sudah disinggung pada petang Sabat, orang sekarang mau saja untuk beli tempat duduk kalau lagi antri, ya, mau rela bayar untuk duduk karena capek untuk berdiri. Ada juga yang rela untuk harus bayar dengan mahal hotel yang, ya, saya tahu Pendeta Stephen Rantung sedang menikmati liburan, ya. Untung masih bisa dapat yang murah, ya. Tapi kalau memang tidak ada, orang berani untuk beli harga yang mahal sekalipun karena memang butuh. Saya melihat bahwa Daud berupaya untuk mendapatkan istirahat dari ulahnya sendiri. Tetapi cara-cara yang dia lakukan, ini pelajaran pada hari kemarin, bahwa dia gunakan dengan caranya sendiri. Dan apa yang terjadi tampak bagi dia dapat disembunyikan. Namun bagi Tuhan itu adalah kesalahan, itu adalah kejahatan. Dan bagaimana respon Tuhan, itulah yang kita pelajari hari ini, bahwa ada hal-hal yang perlu dibayar. Dan kita akan lanjut selanjutnya untuk esok hari, tetapi paling tidak bahwa di dalam Allah mau menyediakan istirahat bagi jiwa yang sedang bergumul oleh karena dosa. Yesus sedang menawarkan sesuatu untuk boleh membuat kita bebas dengan datang mengakui dan keselamatan atau pengampunan tersedia. Itu yang boleh menjadi rangkuman daripada pelajaran kita pada hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan yang boleh kita diskusikan bersama atau tambahan dari senior-senior kami, Pendeta Rantung, Pendeta Kosalia. Kira-kira ada tambahan, kami persilahkan. Oke. Baik, silakan. Thank you. Sebenarnya sudah begitu sangat jelas. Dan saya yakin nanti pelajaran besok dan selanjutnya. Tetapi faktor yang sangat penting, betapa baiknya Tuhan
yang mengampuni dia seperti yang dikatakan dalam Mazmur 51 itu. Tetapi jangan lupa bahwa akibatnya juga ada. Kita tahu akibat, mungkin besok dan selanjutnya akan membahasnya. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita, dan Tuhan sedia mengampuni kita, dan akan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Thank you. Hai, terima kasih, luar biasa. Jadi mengingatkan, walaupun kasih karunia itu ada, tapi tetap konsekuensi itu harus dihadapi. Betul. Baik, ada yang lain? Ya, silakan Pendeta Kesolia. Terima kasih Pendeta Modelu, sangat jelas pekabarannya. Ada satu hal saja yang kami pelajari dari sini, bahwa pada waktu Nabi Nathan mengatakan hal ini, maka Daud katakan itu orang harus bayar 4 kali lipat. Dan memang orang itu adalah Daud sendiri, karena 4 anaknya mati, Absalom, Adonia, Amon, dan anak dari Batseba. Jadi di sini kita lihat bahwa jangan kita sembarangan menjatuhkan hukuman kepada seseorang, sebab itu bisa saja kembali kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Jadi sebuah pengingat untuk kita, apalagi pimpinan-pimpinan ya, dalam terkadang oleh karena rasa tidak puas di waktu lampau, akhirnya coba buat untuk generasi berikutnya. Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Ada tambahan lain? Ada pertanyaan? Dari mungkin Facebook? Dek? Oke. Oke, baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Saya pikir Rasul Paulus menyebutkan bahwa di mana banyak dosa, maka banyak juga kasih karunia ya diberikan. Tapi jangan menganggap ini sebuah excuse. Karena hati-hati dengan kasih karunia yang free, yang gratis. Tapi jika kita menganggap sepele atau menganggap remeh kasih karunia itu, justru bisa saja kita akan kehilangan kasih anugerah Tuhan. Jadi kalau kita lihat bahwa ini bukan perbandingan, bahwa si pendosa yang terus-menerus berbuat dosa dan kemudian terus diampuni, membuat dia lebih mendapat perhatian daripada Tuhan, ketimbang dengan gembala jemaat oleh pendeta. Kita tidak bisa sebutkan demikian. Karena memang perhatian Tuhan adalah mengasihi, mencari, menemukan yang terhilang. Bayangkan saudara, untuk virus corona bisa buat mati kita semua. Ya. Tetapi virus ini tidak pernah membuat akhirnya Yesus mati. Hanya virus dosa yang bisa membuat Yesus mati. Kata lain bahwa kita kasih karunia yang terus diberikan itu adalah menunjukkan gambaran betapa Allah begitu mencintai kita. Satu pribadi saja, nilai dari satu pribadi itu luar biasa. Dan itu dibayar dengan pengorbanan hidup Yesus. Jadi jangan berpikir bahwa kita berdosa terus dan kemudian kasih karunia itu terus ada bagi kita. Tentunya iya. Tapi ingat saudara, saya suka dengan ilustrasi Waker. Waker ini di saat pertama kita coba setting ya, dia akan berbunyi. Dan kemudian itu akan mengejutkan kita di waktu pagi.
Tetapi lama-kelamaan karena kita sudah capek, waker itu sudah berbunyi, namun kita nak dengar. Roh Kudus juga sama, saudara, berbicara, berbisik kepada kita. Tetapi jika kita terus mengeraskan hati kita karena terus ditegur tapi tetap terus berbuat dosa, bisa saja nanti hidup saudara dipertaruhkan. Sudah berbisik, tetapi akhirnya tidak peka lagi. Jadi itu perlu diwaspadai untuk situasi itu. Itu mungkin jawaban saya. Saya tidak tahu mungkin ada tambahan menguatkan dari Pendeta Kesalia atau Pendeta Rantung atau cukup? Cukup, enough. Ya, oke. Baik, ada yang lain? Baik, kalau memang tidak ada, saya serahkan selanjutnya kepada MC, Ibu Sesi. Terima kasih Pendeta John dengan pembahasan firman-Nya. Kiranya itu dapat memberikan kekuatan juga bagi kita semua yang sudah mendengarkan lewat Zoom maupun lewat live streaming. Dan baiklah, kita akan masuk di dalam acara yang kedua adalah doa kita pada malam hari ini. Dan saya persilahkan bagi mereka yang ada usulan doa atau kesaksian yang akan dibawakan di dalam doa, saya persilahkan lewat Zoom. Kalau ada di Zoom yang ingin didoakan, Pendeta Kesalia, silakan. Iya, kami berterima kasih kepada Tuhan dan juga bersyukur kepada doa-doa dari kita, teristimewa juga dari kelompok sekolah sahabat kita ini. Maka cucu kami sudah lulus dalam state board-nya untuk RN-nya. Terima kasih banyak In dan seluruh kita yang ada sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Kesalia. Cucunya sudah lulus state board. Yang akan berdoa sebentar adalah Pendeta John, tolong dicatat. Masih ada yang lainnya lewat Zoom? Tante Shiana? Nggak ada. Yang di Zoom masih ada lagi? Kalau tidak, kita akan pindah lewat live streaming. Dek, Pendeta John, ini ada beberapa permintaan. apa ada yang perlu didoakan lewat live streaming? Yang pertama dari Tante Omi, katanya tolong doakan perjalanan mereka pulang ke Colorado dari California agar tiba dengan selamat. Lalu yang kedua dari Ibu Neti Rumagit di Colorado, katanya tolong doakan dia lagi sakit karena kena back pain katanya. Lalu ada silent request dari Ibu Pendeta Paruntu dan juga dari Ibu Sylvia Abutan. Oke. Baik. Pendeta John, tolong doakan juga adik dari Jini Sahen Solar, Doni Sahen Solar dan istrinya yang ada di rumah sakit di Manado. Doni dan kita istrinya. juga Doni Sahen Solar dan istrinya. Dan istri. Oke. Iya. Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa.
Maha besar Tuhan Allah kami yang bertakhta bersemayam di dalam kerajaan sorga. Petang malam hari di US dan pagi hari di Indonesia. Kami datang bersyukur, berterima kasih. Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan di setiap kebaikan-kebaikan Tuhan telah menjadi berkat bagi kami bersama, baik nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan, maupun berkat-berkat lainnya yang boleh kami kecap. Terpujilah Tuhan Engkau Allah yang luar biasa, yang maha mengasihi kami, yang peduli dan terus bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kami. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami datang kepadamu. Kami adalah pribadi yang penuh dengan dosa. Kami sering menyakiti hati Tuhan, menghina Tuhan tanpa kami sadari. Terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Boleh mengingatkan kami untuk boleh semakin lebih mencintai Tuhan. Dan perasaan mencintai Tuhan lebih dari segala perkara akan menuntun kami semakin membenci dosa, tindakan-tindakan dan kelakuan dosa. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, Tuhan boleh membasuh kami, Tuhan mengampuni kami, Tuhan boleh memulihkan akan kerohanian kami, untuk kami boleh berjalan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh hidup menyenangkan Tuhan, dan hidup ini boleh menjadi berkat dan anugerah bagi sesama kami. Hari ini kami berdoa khusus untuk seluruh anggota jemaat yang ada di FISDA, mulai dari gembala terkasih, keluarga hamba Tuhan, Pendeta Stephen Rantung, istri dan anak-anak di dalam pengembalaan, di dalam tugas pelayanan mereka, yang walaupun tidak bersama-sama dengan kami di dalam cuti beberapa waktu, kami percaya kiranya Tuhan boleh memberkati akan keluarga hamba Tuhan ini. Bersama dengan keluarga juga pendeta muda Tulus Nainggolan, bersama istri, hidup mereka, pekerjaan, tanggung jawab, dan pelayanan, bersama dengan pimpinan-pimpinan atau ketua-ketua jemaat di jemaat ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati, tidak hanya secara fisik, tetapi juga untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup mereka dan kerohanian mereka. Tuhan berkati. Terima kasih boleh terhubung di dalam grup Sekolah Sabat, diskusi Sekolah Sabat ini. Baik keluarga hamba Tuhan, Pendeta Alex Rantung bersama dengan Mem, demikian juga keluarga hamba Tuhan Pendeta Kesalia dan juga Mem. Kami percaya Tuhan kiranya boleh memberkati akan orang tua kami ini. Mereka telah melayani Tuhan, dan bahkan hingga hari ini mereka tetap memberikan arahan, masukan, kontribusi yang baik di dalam membangun akan keimanan kami semua. Berkat Tuhan pun boleh menjadi bagian kehidupan mereka. Puji Tuhan, Tuhan telah memberkati juga cucu daripada Pendeta Kesalia yang telah lulus state board. Saya percaya kiranya harapan-harapan yang terbaik ke depan, apapun yang menjadi harapan dan cita-citanya masa depannya, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk usulan-usulan doa yang hendak disampaikan hari ini. Biarlah Tuhan memberkati Tanta Omi yang sedang mengadakan perjalanan dari California menuju ke Colorado. Kiranya Tuhan jaga, lindungi, hindarkan dari segala mara bahaya, boleh tiba kembali di tempat dengan penuh kesukaan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rumagit juga yang sakit, dan Bapak Doni Sayan Solar dan istri yang ada juga di rumah sakit. Mungkin di antara kami ada yang sedang sakit atau masa pemulihan. Kiranya Tuhan boleh jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan jamah boleh memberikan kesehatan, kekuatan yang prima.
Kami tetap doakan juga untuk Ibu Om Didi dan juga Tante Ferni yang juga sakit dalam masa pemulihan. Pasca operasi, kami percaya Tuhan kiranya boleh memberkati akan kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk silent request dari Ibu Paruntuh dan juga Ibu Sylvia Abutan. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Ada hal-hal yang mereka utarakan secara pribadi mengenai masalah-masalah kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan melihat dan kemudian memberikan jawaban yang terbaik menurut rahmat-Mu boleh berlaku dalam hidup mereka. Diberkati semua yang pribadi-pribadi, anggota-anggota jemaat yang ikut bergabung di dalam Zoom meeting dan juga yang ikut live streaming di Facebook. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami di dalam pekerjaan usaha masing-masing kami. Kiranya Tuhan boleh menolong agar kami boleh tetap terus menikmati dan mengecap akan kebaikan Tuhan. Di masa-masa yang sulit, biarlah persediaan Tuhan akan tetap nyata bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa beberapa dari saudara-saudara kekasih kami yang terhubung dengan kami dan keluarga kami yang tengah berduka. Kami percaya Tuhan kiranya boleh menguatkan, menghiburkan mereka. Hampir di setiap hari kami mendengar akan berita duka. Tetapi Tuhan, biarlah penghiburan-Mu akan terus menjadi bagian mereka, menguatkan, meneguhkan mereka, memberikan penghiburan yang sejati. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi atas keinginan dan kerinduan yang kami telah utarakan kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Fisdak yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, tentunya kita berterima kasih sekali pada Pendeta John Medelu yang sudah membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Dan tentunya bagi mereka yang mungkin pada saat ini sementara melayangkan doa dan tidak sempat tadi dibawakan, tentunya tim doa Fisdak akan tetap mendoakan saudara-saudara yang dalam sakit, yang dalam keadaan berduka dan mengucap syukur. Dan kami mohon juga saudara-saudara yang ada pada saat ini, kita juga mendoakan akan Pendeta John Medelu dan keluarga, yang pada saat ini juga mereka dalam isolasi mandiri, mereka dalam pemulihan. Jadi kita tetap mendoakan Pendeta Medelu dapat berbicara dari malam ke malam sampai pada hari Kamis. Dan tentunya saya berterima kasih sekali atas kehadiran dari saudara-saudara yang ada di Amerika maupun ada di Indonesia, dan kita akan bertemu pada besok malam.